Alhamdulillah acara kita sudah selesai dan semoga Allah mengijabah doa-doa terbaik kita. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah atas semua rezeki yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Begitu banyak yang harusnya kita tetap mensyukuri, apapun itu adalah rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jadilah hamba-hamba yang pandai berterima kasih, yang pandai bersyukur kepada Allah, yang pandai berterima kasih kepada orang lain. Cara berterima kasih, cara bersyukur kepada Allah kita semua pasti tahu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu adalah setinggi-tinggi kalimat syukur adalah ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apapun yang kita dapatkan cukup dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin ya. Adapun ucapan-ucapan lain itu sekedar tambahan saja. Kemudian cara bersyukur kepada orang lain adalah dengan cara mengingat-ingat kebaikannya dan melupakan keburukannya. Jadi jangan sering-sering mengungkit-ungkit keburukan yang telah lalu. Siapapun itu, keburukan teman kita, saudara kita, sahabat kita, apalagi keluarga sendiri. Nah, itu dia. Apapun kesalahan yang sudah dilakukan oleh seseorang, pada dasarnya dia tetap akan merasa bersalah. Cuma setiap orang tidak dikaruniai sifat yang suka meminta maaf. Ada orang yang berat banget minta maaf. Ada orang yang dengan gampangnya maafin aku ya kemarin ya, aku minta maaf gitu-gitu. Tapi ada orang yang kalau mau ngucapin maaf itu berat banget. Kayaknya itu tuh kayak mungkin dikasih beban lebih berat yang lebih baik daripada disuruh minta maaf. Itu namanya egonya lebih tinggi, gengsinya lebih tinggi. Bagaimana menghadapi orang-orang yang susah meminta maaf adalah dengan cara memaafkannya. Sebesar apapun kesalahan saudara kita, sebesar apapun kesalahan sahabat kita, dia tetaplah sahabat kita, dia tetaplah saudara kita. Jadi sekali lagi bukan cuma buat siapa saja, karena sudah banyak terjadi dimanapun, di belahan bumi manapun, di daerah manapun, kampung manapun, saya selalu sering mendengar adanya pertikaian yang kadang hal-halnya itu penyebabnya kecil banget ya, cuma dengan kata sedikit tersinggung. Jadilah orang yang gak gampang tersinggung, apalagi kalau gampang tersinggung sama saudara sendiri. Saudara itu biasanya kalau dia ngingatin, mungkin caranya salah atau mungkin caranya terdengar kasar, terdengar ketus, tapi tidak ada saudara yang akan ingin menjerumuskan saudaranya. Sama sebenarnya tidak ada teman yang akan menjerumuskan temannya, cuma kadang-kadang caranya salah dan kita seringkali tidak bisa menerima. Jadilah pribadi yang bisa kalau diingatin orang itu, Miss, kamu kok gini? Diam dulu. Jadi saat ada yang komplain ke kita itu, belajarlah untuk diam. Diamlah sesaat, minimal setengah jam, untuk menenangkan diri kita sendiri. Kalau saat itu mungkin kita jawab, nah itu nanti api ketemu api. Jadi saat ada orang bawa berita nggak benar, atau kalaupun berita itu benar, misalnya ada nih teman yang bilang, si A tadi ngomongin kamu gini-gini, Miss kamu tahu nggak, si A tuh ngomong gini-gini. Diam dulu sesaat, nggak usah tiba-tiba ujuk-ujuk marahin si A, langsung marah, nggak gitu. Jadi kalau ada si A ngomongin si B, kita diamlah sebentar. Jadi belajar diam, belajar menerima koreksi dari orang lain. Jadi kalau kita diam, nanti kita akan pikir itu, benar nggak ya kalau saya balas gini? Bisa sih saya balas misalnya gitu. Bisa sih saya jawab si A tadi ngomong gitu. Tapi apa pantas gitu ya? Apa saya harus jawab itu? Kita tidak perlu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan kita jika orang menilai itu salah. Anggap aja koreksi itu adalah sebuah sesuatu yang harus kita perbaiki. Karena ini sudah menjelang Ramadan. Sekali lagi, menjelang Ramadan itu amalan yang paling utama buat kita adalah untuk saling meminta maaf. Terutama buat kita kepada suami, kepada
hari nggak boleh, apalagi sampai 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun. Jadi mulai hari ini siapapun kita, mari sama-sama mengingatkan diri sendiri untuk saling memaafkan, karena ini penting. Kita sudah tiba saatnya menjelang Ramadan, kurang mungkin tinggal beberapa hari, nggak nyampe sebulan lagi ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa memasuki Ramadan tahun ini dengan hati yang suci, hati yang tenang, dan belajar memaafkan orang lain. Sebesar apapun kesalahan orang lain, bisa maafin? Agar langkah kita tenang, karena kalau kita nggak bisa maafin orang lain, kita pasti masih merasa, kemarin si Atu begini, mas saya kemarin sini. Nah, itu tuh rasa sakit itu yang membuat kita makin sakit, makin sakit. Jadi belajar memaafkan adalah cara terbaik, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Karena orang yang terlalu banyak menyimpan dendam, biasanya akan semakin banyak sakit yang dia rasakan. Ya, tak cuma satu, nanti sakitnya lebih banyak. Jadi itu aja mungkin yang paling utama malam ini. Alhamdulillah yang hadir banyak. Semoga ke depan